Better Life Motivation mempersembahkan 15 fakta psikologi yang jarang disadari manusia. Manusia menjalani kehidupan sehari-hari adalah suatu hal normal yang terbiasa berdampingan dengan makhluk sosial lainnya. Tapi, dengan hal kenormalan tersebut, ternyata ada sesuatu yang mungkin jarang kita sadari, bahwa apa yang kita lakukan dalam keseharian, justru sangat berkaitan dengan ilmu psikologi. Better Life Motivation akan mengungkapkan 15 fakta psikologi yang jarang disadari manusia, ternyata itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Manusia yang tidak memiliki teman dalam hidupnya, itu sama saja seperti seseorang menghisap rokok sebanyak 15 batang sehari. Kehilangan teman atau merasa kesepian dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Dalam beberapa kasus, merasa kesepian dapat memicu kebiasaan buruk seperti merokok. Oleh karena itu, memiliki teman yang dapat diandalkan dan dekat dapat membantu menjaga kesehatan mental dan fisik seseorang. 2. Ciri-ciri orang yang sedang berbohong yaitu ia akan melihat ke arah bawah seolah ia sedang berpikir apa yang harus diucapkan nantinya. Ciri-ciri orang yang sedang berbohong bisa dilihat dari beberapa tanda fisik seperti menghindari kontak mata, menatap terlalu tajam, mengulum atau memonyongkan bibir, menutup mulut dengan tangan, dan menggaruk-garuk hidung. Namun, tidak semua orang yang berbohong akan menunjukkan tanda-tanda tersebut. Salah satu tanda yang mungkin terlihat adalah ketika orang tersebut melihat ke arah bawah seolah-olah sedang berpikir apa yang harus diucapkan selanjutnya. Hal ini bisa terjadi karena orang tersebut merasa tidak nyaman atau gugup saat berbohong. Namun, perlu diingat bahwa tanda-tanda fisik ini tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong. 3. Jika kamu menyetel lagu favorit sebagai suara alarm untuk bangun tidur, lama-lama kamu akan merasa benci pada lagu tersebut. Jika seseorang terus-menerus mendengarkan lagu favorit mereka sebagai alarm untuk bangun tidur, lama-kelamaan mereka mungkin akan merasa bosan atau jengkel dengan lagu tersebut. Hal ini bisa terjadi karena otak kita terkondisi untuk mengaitkan lagu tersebut dengan tugas yang tidak menyenangkan seperti bangun dari tidur. Oleh karena itu, meskipun lagu tersebut awalnya menjadi favorit, terus-menerus mendengarkannya sebagai alarm dapat membuat kita merasa bosan atau jengkel dengan lagu tersebut. 4. Seseorang yang mendengarkan musik favorit pada sekitaran jam 6-9 pagi dapat meningkatkan mood dirinya. Seseorang yang mendengarkan musik favorit pada pagi hari, khususnya antara jam 6-9 pagi, dapat merasa lebih baik dan lebih bersemangat. Menurut sebuah studi, musik dapat mempengaruhi suasana hati seseorang dan membantu mengurangi stres. Oleh karena itu, mendengarkan musik di pagi hari dapat membantu meningkatkan mood dan membuat Anda merasa lebih baik sepanjang hari. 5. Jika ada musik di sekitarnya, secara alami anak kecil akan menari dan melakukan itu membuat dirinya bahagia. Reaksi alami anak kecil terhadap musik adalah dengan bergerak dan mengekspresikan kegembiraan mereka melalui gerakan tubuh. Ini sering dianggap sebagai ungkapan kebebasan dan kegembiraan spontan tanpa adanya rasa malu atau rasa takut untuk mengekspresikan diri. Dengan demikian, ketika mereka menari dengan musik, mereka mengalami perasaan sukacita dan kebahagiaan yang tulus. 6. Ketika teman akrabmu mengirim pesan SMS, seolah kamu bisa mendengar nada suaranya di otakmu sambil membaca SMS darinya. Ketika seseorang menerima pesan teks dari teman dekatnya, terkadang mereka membayangkan suara temannya saat membaca pesan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena otak kita terbiasa dengan suara teman dekat kita dan dapat memproses informasi yang diterima dengan cara yang lebih personal dan akrab. Namun, ini bukanlah kemampuan yang dimiliki oleh semua orang dan tidak selalu terjadi setiap kali seseorang menerima pesan teks dari teman dekatnya. 7. Meski merek parfumnya sama, tapi akan berbeda hasil aromanya jika sudah menempel pada kulit di setiap orang. Meskipun dua orang menggunakan parfum dengan merek yang sama, bau atau aroma parfum pada kulit mereka dapat terasa berbeda. Ini dikarenakan perbedaan kimia tubuh setiap individu yang menyebabkan reaksi yang berbeda terhadap komponen-komponen parfum. Jadi, meskipun parfumnya sama, hasil akhirnya bisa terasa berbeda pada setiap orang karena interaksi antara bahan-bahan parfum dan keunikan kimia tubuh mereka masing-masing. 8. Saat kamu sulit tidur di malam hari, itu artinya kamu sedang terjaga dalam mimpi seseorang. Sulit tidur di malam hari mungkin disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kegelisahan, stres, atau pikiran yang tidak tenang, bukan karena seseorang sedang memikirkan kita secara khusus.
Ini adalah ungkapan yang digunakan dengan maksud humor dan tidak harus diambil secara serius. 9. Ketika mata seseorang terbelalak saat dimarahi atau dinasihati, maka artinya ia berani membantah atau menolak. Dengan mata yang terbelalak, ini bisa diartikan sebagai ekspresi keterkejutan atau ketidaksanggupan untuk menerima teguran atau nasihat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin memiliki sikap yang defensif atau bersikeras untuk tidak menerima apa yang sedang disampaikan kepada mereka. Orang tersebut mungkin tidak ingin menerima teguran atau nasihat, sehingga mereka menunjukkan reaksi fisik yang menunjukkan ketidaksetujuan atau penolakan. 10. Pengingat untuk para pasangan nih jika sedang berkencan, sebenarnya pria mengharapkan pasangannya juga ikut patungan untuk bayar makan. Sebenarnya pria mengharapkan agar pasangannya juga ikut berbagi atau membantu membayar tagihan makanan saat sedang berkencan. Ini menunjukkan bahwa pria tidak selalu ingin memikul semua biaya sendiri, tetapi mereka mengharapkan partisipasi dari pasangan mereka dalam hal-hal seperti itu. Dengan kata lain, penting bagi pasangan untuk saling mendukung satu sama lain dan berbagi tanggung jawab secara adil, termasuk dalam hal keuangan, ketika mereka sedang berkencan atau berada dalam hubungan. 11. Menurut penelitian Universitas Tübingen Jerman, ketika seseorang tidur sambil mendengarkan musik irama lambat akan meningkatkan kemampuan memori otaknya. Jika seseorang tidur sambil mendengarkan musik dengan irama yang lambat, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan daya ingat otaknya. Mendengarkan musik dengan irama yang lambat saat tidur dapat membantu meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengingat informasi atau memori. Dengan demikian, musik dengan irama lambat saat tidur dapat berpotensi memperbaiki kemampuan ingatan seseorang. 12. Hujan punya kemampuan yang bisa menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalunya. Ketika orang mendengar atau merasakan hujan, mereka mungkin menjadi teringat akan momen atau kenangan masa lalu yang terkait dengan hujan. Suara atau aroma hujan mungkin memicu kenangan yang mungkin sudah lama terlupakan atau tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan demikian, hujan dapat memicu atau penyebab yang dapat membuat orang teringat akan momen-momen bersejarah atau kenangan yang berkaitan dengan cuaca hujan. 13. Pria dan wanita memiliki perbedaan ketika dipanggil seseorang. Pria akan memutar seluruh tubuhnya, sedangkan wanita hanya akan menoleh wajahnya. Pria dan wanita cenderung memiliki gaya atau cara berbeda dalam merespons ketika mereka dipanggil. Pria mungkin cenderung berbalik dengan seluruh tubuhnya untuk melihat siapa yang memanggil, sementara wanita mungkin lebih condong hanya menolehkan kepala atau wajah untuk melihat siapa yang memanggil mereka. Perbedaan ini bisa dianggap sebagai perbedaan dalam ekspresi atau perilaku antara pria dan wanita dalam situasi sehari-hari. 14. Mimpi ternyata memiliki manfaatnya yaitu supaya otak kamu dibersihkan dari kacaunya pikiran yang telah terjadi. Saat kita sedang tidur dan bermimpi, otak kita secara tidak sadar mencoba untuk mengatur dan membersihkan pikiran-pikiran yang mungkin telah membingungkan kita sebelumnya. Dengan kata lain, mimpi memberikan kesempatan bagi pikiran kita untuk memproses dan merapikan pikiran-pikiran yang rumit atau berantakan sehingga kita dapat bangun dengan pikiran yang lebih segar dan jernih. Mimpi di sini dipandang sebagai mekanisme alami yang membantu membersihkan dan menyegarkan pikiran kita. 15. Ada dua tipe saat kita mendengarkan lagu, yaitu jika keadaan lagi senang kamu akan menikmati musiknya, tapi jika sedang sedih kamu akan memahami lirik lagu tersebut. Ada dua tipe respons yang mungkin terjadi saat kita mendengarkan musik. Pertama, ketika kita sedang merasa bahagia, kita cenderung menikmati irama atau musiknya. Kedua, ketika kita sedang sedih, kita cenderung lebih memperhatikan dan memahami makna dari lirik lagu tersebut. Suasana hati atau emosi kita dapat memengaruhi cara kita menikmati musik. Saat kita merasa senang, kita mungkin lebih fokus pada irama atau melodi lagu, sementara saat sedih, kita mungkin lebih peka terhadap makna dan perasaan yang terkandung dalam liriknya. Dengan demikian, musik dapat menjadi alat yang membantu kita dalam mengatasi berbagai emosi yang sedang kita alami. Demikian 15 fakta psikologi yang jarang disadari manusia. Deretan fakta psikologi tersebut sungguh mengejutkan bagi kita semua. Tak disangka, bahwa di balik manusia menjalani kehidupan normal ada sesuatu yang jarang kita sadari selama ini. Semoga dari semua informasi tadi bisa membantu kita lebih memahami diri sendiri dan juga orang lain.